Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini saya mengucapkan kepada teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala musibah seperti musibah yang saat ini mewabah di seluruh dunia, yaitu virus corona. Baiklah teman-teman, saya mau memberikan penjelasan tentang melanjutkan episode yang sebelumnya tentang mengapa saya tinggal di Belgia, bukan di Belanda. Oke teman-teman, hari ini benar-benar saya ini sebenarnya masih mood ya untuk berbicara tentang itu. Sebenarnya ada rasa-rasa nggak mau juga lagi mau ceritakan itu karena banyak sakitnya teman-teman. Jadi saya kepengennya sih yang happy-happy aja, tapi ini harus saya ceritain buat teman-teman biar ada story-nya gitu loh, biar teman-teman tahu perjuangan saya dari nol, dari perjuangannya itu benar-benar suka dan dukanya itu ada. Jadi menikah dengan orang luar atau beda negara, apalagi Eropa, itu tidak segampang yang teman-teman pikir, itu tidak semudah yang orang pikir gitu loh, tidak yang seenak yang orang pikir gitu loh. Nah itu dia teman-teman, banyak banget lika-liku dalam kehidupan yang saya jalanin menikah dengan dua negara ini gitu loh. Jadi ya kita memang harus, karena cinta, kekuatan cinta membuat kita bisa bersama sampai saat ini. Suami saya juga support dan mencintai saya, dan anak-anak juga sangat saya pedulikan. Harus kita pikirkan masa depan anak-anak. Di situ saya harus kuat teman-teman untuk menjalankan hidup di Eropa ini. Satu lagi teman-teman ya, saya mau ceritain tentang yang sebelumnya ya. Sebelumnya saya sudah bilang kalau saya sudah pindah ke Eropa, Belgia. Jadi saya harus mendaftar ulang untuk tinggal di Belgia ini ya teman-teman. Yaitu saya mempersiapkan data-data saya semua. Nah data-data yang seperti yang mau disiapkan itu butuh banyak banget juga lagi teman-teman. Ada yang salah yang dibuat dari sana, ada yang ini, ada yang itu. Jadi akhirnya kita menggunakan agen yang di Jakarta, agen resmi yang di Jakarta untuk menyelesaikan surat-surat saya, surat anak-anak saya. Jadi akhirnya kita menunggu itu cukup lama, 1 tahunan gitu teman-teman. Jadi saya dapat ID card sementara itu dari Belgia untuk beberapa bulan, katanya 6 bulan, tapi saya dapatnya hampir 1 tahun. Maksudnya saya udah dapat, tapi saya memiliki kartu yang asli itu saya menunggu 1 tahun gitu loh. Nah sekarang anak saya juga sudah dapat semua ya ID cardnya. Jadi saya sudah bebas untuk tinggal di sini selama 5 tahun gitu loh. Nanti kalau seandainya saya mau melanjutkan untuk 5 tahun ke depan, mungkin ini saya mau mikir untuk ganti paspor ke paspor Belgia. Mungkin untuk saya tidak gitu. Untuk sementara saya nggak berpikiran sampai segitunya, tapi who knows nanti ya, nggak tahu kapan. Yang penting sekarang ini saya sudah bisa kumpul dengan keluarga saya, anak-anak, suami. Itu sudah menjadi bagi saya kebahagiaan tersendiri. Saya sudah sangat alhamdulillah. Saat ini kita sudah tinggal di rumah. Kita membeli rumah ini, dan semoga kita juga bisa hidup bahagia berkumpul dengan keluarga. Walaupun saya tidak bermimpi untuk hidup lama di Eropa ini, saya kepengennya tetap di Indonesia, masa tua saya di Indonesia. Saya kepengen banget balik ke Indonesia. Kalau bisa sih sebelum orang tua saya nggak ada, saya tetap pengennya di Indonesia teman-teman. Impian saya adalah saya kepengen balik ke Indonesia bersama suami dan anak saya yang kecil, karena yang besar sudah mau kuliah di sini, jadi masa depannya lebih baik di sini, dan dia juga lebih memilih untuk tinggal di sini daripada di Indonesia. Suatu saat nanti teman-teman yang mana ingin merasakan hidup berumah tangga dengan beda negara, mungkin Anda harus
mempunyai sesuatu kekuatan mental, kekuatan batiniah ya. Karena yang saya rasakan di sini setelah saya tinggal di Eropa ini, banyak banget yang saya rasakan, suka dan dukanya ya, tapi lebih banyak dukanya loh teman-teman. Dukanya apa? Beda-beda tipis waktu saya tinggal di Indonesia. Dukanya yaitu depresi itu sangatlah gampang di sini. Kenapa begitu? Karena di Eropa ini tidaklah segampang di negara kita Indonesia, yang notabene kita bisa berkumpul kapan saja kita mau, berkunjung kapan saja kita mau, dan mau makan kemana aja dengan gampang kita juga bisa gitu. Mau tengah malam kita mau cari makanan di pinggir jalan itu juga sangatlah gampang sekali, atau lewat pakai Gojek atau apa gitu ya, pesan online gimana itu cepet banget ya nyampenya gitu loh. Dan harga juga lebih murah, makanan juga enak. Kalau di sini no money, janganlah pergi ke restoran, sangatlah mahal di sini, apa-apa mahal gitu ya teman-teman. Jadi kita harus pikirkan yang namanya dulu kita di Indonesia, maksud saya yang dulunya bisa bergaya setiap hari, make up setiap hari, keluar setiap hari, kongko sama teman setiap hari, mau ngopi-ngopi cantik ceritanya seperti itu, bisa teman-teman. Karena yang bersihin rumah ada Simbo, terus papa saya setiap hari berkunjung ke rumah saya, adik-adik saya juga kadang banyak yang tinggal di rumah saya, dan kekeluargaan itu sangat rame, dan itu yang saya sangat rindukan loh teman-teman. Di sini itu saya itu sering menangis sendiri teman-teman. Kenapa? Bukan yang saya rindukan adalah gaul sosialita atau pergi kongko-kongkonya seperti begitu, enggak. Karena memang kebanyakan orang yang tinggal di sini itu yang baru-baru depresi itu memang ada teman-teman. Saya nggak munafik, saya pernah depresi di sini. Setiap hari itu saya menangis teman-teman, dan saya kepengen pulang. Saya benar-benar kaget gitu loh. Yang namanya orang bilang Eropa itu wow ya, wow gitu. No, jangan pikir enak saja. Tidaklah segampang tinggal di negara kita di sini. Everything is appointment. Katanya asprak makan, itu bahasa Belandanya. Jadi nggak segampang yang teman-teman pikir mungkin. Kebanyakan tuh kan teman-teman saya, enak ya tinggal di Eropa. Kalian itu beruntung tinggal di Indonesia, tau nggak? Beruntung banget. Saya kalau nggak karena suami, kalau nggak karena cinta dengan suami dan anak-anak saya, untuk masa depan anak-anak saya nggak bakalan memilih tinggal untuk di Eropa. Cukuplah Eropa itu untuk holiday buat saya. Gitu teman-teman. Dan saya korbankan cinta pertama saya, yaitu papa saya, mama saya yang ada di Indonesia. Jadi hati saya ini berbagi teman-teman. Hati ini berbagi. Walaupun badan saya di sini, tapi pikiran saya ada di Indonesia. Mungkin sebagian orang yang menghujat atau yang menghina saya, atau orang yang membenci saya, dia sangat senang melihat saya pergi dari Indonesia. Tapi tidak dengan orang tua saya. Papa saya sakit-sakitan setelah saya pindah ke sini. Saya melihat papa saya yang dulu sangat beda, padahal baru 2 tahun lebih. Saya tahu papa saya juga semacam kehilangan kakinya, karena dia hari-hari ada di rumah saya, walaupun dia tidak tinggal satu rumah sama saya. Tapi cucu kesayangannya ada di sini, yaitu anak pertama saya. Banyak banget yang saya korbankan perasaan saya untuk tinggal di Eropa ini. Setelah saya pindah dari Indonesia,
merindukan saya cuman keluarga saya. Cuman keluarga saya. Sebagian orang hanya memikir untuk tinggal di Eropa itu sangatlah enak. Yang saya, backgroundnya pernah bekerja, bagi saya kepengen juga bekerja di sini, tapi tidak segampang itu. Kita tidak perlu pakai ijazah untuk bekerja di sini. Paling background kita apa? Banyak juga teman saya yang ada background dokter, namun dia tidak bekerja di sini. Dan kendala saya pun banyak, kalau untuk bekerja di sini itu harus berbahasa juga. Walaupun kita tinggal di Belgia, kita tidak tinggal di Belanda, tapi saya juga menggunakan harusnya berbahasa Belanda karena kita tinggal di dekat Antwerp kan. Nah, Antwerp ini adalah kota di mana bahasa dipergunakan yaitu bahasa Belanda. Kalau di Brussels itu adalah bahasa France. Di dekat mana itu bahasanya Jerman, teman-teman. Jadi kadang-kadang orang berpikir, enak ya kak, enak ya kau sekarang tinggal di Eropa. Di Indonesia itu sangatlah enak. Bagi suami saya, tinggal di Indonesia seperti raja. Suami saya dulu seperti raja yang dia rasakan. Di sini suami saya nggak seperti yang dia tinggal di Indonesia. Berubah total. Kita tinggal di sini, kemana-mana kita naik bus, naik tram. Hujan badai, salju, hujan es kayak kerikil jatuh di kepala kita. Yang kita harus pergi beli ke supermarket atau kita pergi keluar dengan membawa stroller anak. Suami kerja, saya harus naik turun tangga bawa anak saya sama stroller. Tidak ada pembantu, tidak ada baby sister, tidak ada yang tolong, enggak. Pernah saya kena copet, mau dicopet handphone saya sama orang luar dari Belgia. Tapi karena saya mikir ID card saya belum dapat, saya orang baru beberapa bulan, cuman saya cepat dapat teman. Saya lagi jalan sama teman saya, bawa anak saya pakai stroller. Tiba-tiba ada pencopet mau ngambil handphone saya, tapi nggak ada yang mau menolong saya. Untung saya punya bela diri sendiri dan saya karate dia. Itu benar ya, kejadiannya itu bulan Juni 2018. Benar-benar banyak banget dukanya untuk tinggal di Eropa ini, teman-teman. Jangan teman-teman pikir tinggal di Eropa itu sangatlah enak. Enak buat pendidikan anak saya, iya, gratis. Anak saya dapat santunan, dapat uang setiap bulan. Nah, kenapa suami saya dulu kerja bisa gajinya gede? Karena dia ekspatriat dan gajinya yang bayar teksnya itu adalah perusahaannya. Kalau saat ini bayar teksnya ya dari gaji suami saya yang dipotong 52% dari gaji. Dan saudara-saudara saya, jangan dipikir menikah sama orang bule itu adalah seperti, tidak semua. Suami saya masih muda. Mungkin yang hidup yang enak-enak itu suaminya yang sudah pensiun, suami yang mungkin backgroundnya lebih tinggi dari suami saya, baru menikah langsung punya rumah mewah, punya mobil mewah, segala semuanya mewah. Tapi tidak untuk saya kan menceritakan diri saya harus sesuai dong dengan suami saya. Jadi setelah saya dapat ID card yang 5 tahun tinggal di Belgia, saya happy, saya senang, dan saya merasa lega. Kalau enggak, saya merasakan setahun sebelum saya mendapatkan ID card itu, teman-teman, seperti saya itu terkatung-katung, tidak pijak di tanah, tidak melayang-layang gitu loh. Dan saya sudah mendapatkan SIM juga di sini. Yang di Belanda saya belum tentu bisa dapat SIM segampang itu, karena di sini hanya SIM Indonesia yang saya tukar. Kita mau nyetirnya kemana dulu? Kita belum tahu jalan. Kita
bayar parkirnya juga mahal, bensin juga mahal di sini. Parkirnya susah, bukan hanya mahal, mau mendapatkan parkirnya juga susah. Mau ke rumah teman-teman yang mana? Sementara teman saya banyak bekerja di sini. Barangan, "Oi, aku ke rumah kau ya. Oi, besok aku mau ke rumah kau ya. Aku makan siang rumah kau. Oi, aku besok mau jumpa kau ya. Aku jemput kau ya." Nggak bisa seperti itu teman-teman di sini. Kita benar-benar menjaga privasi masing-masing. Begitu juga mereka. Jangankan teman, saya mau ke rumah mertua, yaitu orang tua dari suami saya sendiri. Suami saya harus telepon mama saya, ada nggak di rumah. Terus dia cek kalender, cek agenda. Kalau bisa ya bisa, syukur. Kalau enggak ya nggak bisa, kita nggak bisa paksa. Itulah perbedaannya kultur antara Indonesia dan Eropa. Jadi jangan harap kita bisa seperti enaknya waktu kita tinggal di Indonesia. Bahkan saya juga punya mama angkat di sini. Kita mau ketemuan juga kita harus appointment. Everything asprag makan di sini. Situ susahnya teman-teman. Jadi gimana coba? Apalagi yang cuaca itu benar-benar weather itu nggak menentu. Kadangnya hujan, angin kencang. Saya dan anak saya si kecil itu aja di rumah, jarang keluar. Paling keluar kalau ada acara, ada yang ulang tahun, ada yang birthday. Itu pun jarang yang pakai baju yang begini ya, yang seperti ini, yang bahannya begini. Kebanyakan sih pakai kayak robot. Jaket, dalamnya t-shirt, sweater, nanti jaket, nanti apalah ini, shawl lipat-lipat, udahlah kayak robot. Pakai jeans, di dalam jeansnya itu ada legging, dalam leggingnya itu juga ada stocking. Dingin teman-teman, tulang itu sakit. Ngebersihin dapur, ngelap begini-begini, nggak taunya ini encok. Ini keplay lagi, saya orangnya panikan dan saya nggak bisa. Makanya saya membuat kesibukan di rumah, yaitu membuat jamu, masakan Padang. Di situ semua saya bisa teman-teman. Apa yang dikerjain sama pembantu saya dulu itu juga bisa. Di situ saya juga menghargai tenaga pembantu saya dulu. Yang dulu saya itu tipikalnya ya, maaf, saya benar-benar tipikal saya jelek. Bantuin ya Mbak, bersihin. Ya Bu. Sumpah, saya kangen sama dia. Saya mau peluk dia, si Mbok. Karena saya ngerasain apa yang dia kerjakan, yang saya kerjakan, dan suami saya kerjakan saat ini. Suami saya, anak saya selalu mengingat jasa si Mbok. Hargailah pembantu kalian di rumah, janganlah dibentak-bentak. Kalau memang dia ada rasa salah, ada rasa khilaf, tegurlah dia dengan baik. Saya rasakan banget perjuangan dia hanya untuk mendapatkan uang 2,5 juta atau 3 juta. 24 jam dia siap untuk saya. Kadang tengah malam saya sakit, asam lambung saya kambuh, dia lari-lari ke atas ngerokin saya, urut saya. Kita ini memang harus bersyukur. Di sini saya sangat belajar menghargai uang. Menghargai uang itu kemana. Dulu saya sangat royal ketika saya tinggal di Indonesia. Buka bisnis ini 4 hari saya bisa jadi sulap jadi supermarket. Buka bisnis ini dalam 1 minggu saya sulap jadi kafe. Buka bisnis ini dalam 5 hari saya sulap jadi restoran. Itu saya dulu. Uang saya habis, bangkrut ujung-ujungnya. Tujuan mau nolong keluarga, yang ada habis. Buat saya sendiri aja saya belum punya, tapi saya sudah memikirkan untuk menolong orang lain. Sekarang mau saya sesali, apa yang saya sesali tidak akan bisa saya sesali. Cuman saya ingin merubah diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyukuri apa yang ada. Semoga teman-teman
semua tidak pernah merasakan seperti apa yang saya rasakan. Terima kasih teman-teman sudah menonton curhatan hati saya ini. Semoga ada faedahnya, ada yang bisa teman-teman ambil dari dalam cerita ini. Thanks for watching. See you next video.